Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sosiologi Unra Media. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme perubahan sosial. Jadi setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan bagaimana mekanisme perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang terakhir, menjelaskan teori-teori perubahan sosial. Tapi sebelum kita ke pembahasan inti, alangkah lebih barokahnya let's open to our program by reciting al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, Aluk Febrian Suwandiaji sekaligus moderator pada kesempatan kali ini, dan pemateri pertama yaitu Meiria Juniati, dan pemateri kedua Muhammad Jayadi Akbar, dan pemateri terakhir Muhammad Afandi Ansyah. ya. Dan langsung saja ke pembahasan inti, yaitu tentang menjelaskan bagaimana mekanisme perubahan sosial. baik, kali ini saya akan menjelaskan materi atau pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai mekanisme perubahan sosial. Berbicara tentang perubahan sosial itu tidak terlepas dari atau sangat berkaitan erat dengan mobilitas sosial atau gerakan sosial. Gerakan sosial atau mobilitas sosial ini dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan. Ada 3 perspektif yang harus diperhatikan ketika menjelaskan mekanisme perubahan sosial. Yang pertama adalah perspektif materialis. Perspektif materialis ini menempatkan budaya material atau teknologi sebagai pendorong utama adanya perubahan. Yang kedua adalah perspektif idealis. Perspektif idealis ini menempatkan ide sebagai pokok utama untuk menjelaskan perubahan sosial. Yang ketiga yaitu perspektif mekanisme interaksional. Perspektif yang ketiga ini mengkonsepsikan bahwa mekanisme perubahan bersumber dari proses sosial itu sendiri. Perspektif ini melihat mekanisme perubahan sosial sebagai hasil dinamisasi proses sosial dalam masyarakat. Adapun 3 model interpretasi tentang perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah model tradisional. Perubahan sosial berlangsung menurut pola biologis atau organisasi skills. Perubahan yang ada hanyalah pengulangan pola-pola yang sama lahir seperti dewasa, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua adalah model liberal. Model ini lebih berorientasi pada masa depan dan tidak menentang adanya perubahan seperti itu. Masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang mengalir seperti air, dan perubahannya terjadi dalam keteraturan dalam kontrol mekanistis. Yang ketiga itu ada model radikal. Model ini melihat perubahan bersifat transformatif. Jika tradisional suka status quo atau liberal melihat perubahan tidak akan merubah struktur, maka radikal melihat perlunya perubahan struktural. Terima kasih. Baik, untuk materi kedua di sini terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial, yang dimana pada kesempatan ini saya akan mengklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada perubahan sosial secara evolusi dan secara revolusi. Apa itu perubahan sosial secara evolusi? Jadi perubahan ini adalah bisa dikatakan perubahan sosial secara lambat. Dan untuk perubahan sosial secara revolusi, ini bisa dikatakan sebagai bentuk perubahan sosial secara cepat. Nah, untuk perubahan sosial yang kedua, itu ada perubahan sosial yang secara besar dan ada perubahan sosial yang cakupannya sangat kecil. Dan untuk bentuk perubahan sosial yang terakhir, yaitu bentuk perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, dan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan atau yang tidak dikehendaki. Baik, itu saja untuk bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi ada 3 bentuk, tadi sudah saya paparkan, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman udah sampai sejauh ini, dan kita akan masuk pada bagian ketiga. Tentu aja pada bagian ketiga adalah tentang teori perubahan sosial. Ada beberapa teori yang dijelaskan oleh tokoh, ahli, bahkan para akademisi.
Nah, salah satunya berdasarkan menurut Joseph Hymes, gimana sih bacaan tuh? Joseph Hymes pada 1967 itu mengkategorikan teori-teori perubahan sosial. Nah, teori pertama adalah teori sebab akibat atau teori causation bla bla. Ini adalah teori yang merupakan teori perubahan sosial yang hanya disebabkan oleh satu faktor, yaitu terdapat sebab dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan ataupun yang diinginkan, yaitu dikenakan oleh faktor determinan. Kemudian ada teori proses. Nah, di teori proses ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu adalah tentang teori linier atau garis lurus aja, dan kemudian ada siklikal, kemudian dan model kecenderungan. Itu terdapat pada teori-teori proses. Nah, kemudian pada teori ketiga adalah teori fungsional, di mana tujuan dari teori perubahan sosial yang kali ini adalah tentang mengidentifikasikan atau menggambarkan, mengukur hal-hal kecil dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan ini berdasarkan fungsional di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya untuk materi ketiga. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ringkasan dan kesimpulan. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang terjadi di tengah-tengah pergaulan, interaksi antara sesama individu masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Demikian dari kami. Cuma itu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Oke guys, itu ada pembuka, oke, dan penutupan. Jadi alangkah lebih barokahnya setelah kita pada kesempatan hari ini, let's close to our program by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much.